Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdi Sohidi Yasril. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pengolahan data penelitian eksperimen yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mempraktekkan pengolahan data menggunakan uji Pirate Sample T-Test, yaitu sebelum dan sesudah. Kali ini kita membuat pengolahan data dengan menggunakan dua kelompok yang berbeda. Apa uji yang cocok? Yaitu uji Independent Sample T-Test. Ya, uji Independent Sample T-Test ini persis seperti uji Pirate Sample T-Test, yaitu harus data berdistribusi normal. Jadi statistiknya merupakan statistik parametrik. Dan jika datanya tidak normal, itu kita bisa beralih menggunakan uji Mann-Whitney. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang uji Independent Sample T-Test. Apa saja syaratnya dan tujuannya? Yaitu tujuannya adalah mengetahui perbedaan dua kelompok yang berbeda. Kemudian syaratnya yaitu sama seperti Pirate Sample T-Test, sampel 25 data berdistribusi normal, ya. Kalau tidak berdistribusi normal kita gunakan uji Mann-Whitney. Kemudian skala datanya juga rasio atau numerik nanti. Kemudian hipotesanya yaitu jika kecil dari alfa ada perbedaan, jika besar dari alfa tidak ada perbedaan. Tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Kita contohkan misalnya ada kadar Hb, ya, kadar Hb ibu menyusui secara eksklusif, kemudian kadar Hb tidak eksklusif misalnya. Seperti ini. Jadi tampilan awalnya adalah dua kelompok yang berbeda dan datanya terpisahkan. Namun pada saat memasukkan ke dalam aplikasi SPSS itu harus disatukan. Jadi tampilannya itu bisa seperti ini teman-teman. Jadi masukkan dulu, tergantung kelompok yang mau kita berikan, boleh eksklusif di atas, tidak eksklusif di bawah juga boleh, tergantung kita. Dan kita beri coding dulu untuk kelompok. Di sini saya memberikan coding 0 dan 1 teman-teman. Jadi harus digabung karena dua kelompok yang berbeda dan kita harus menjelaskan kelompoknya yang mana saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa saja langkahnya. Jadi karena ini independent sample T-Test dan kita fokus kepada uji itu, kita anggap data ini sudah normal, ya. Sebenarnya langkahnya adalah lakukan analisa univariat dulu, kemudian lakukan uji normalitas. Dan itu sudah kita lakukan video tutorialnya di video sebelumnya. Setelah analisa univariat, setelah uji normalitas, baru kita masuk ke analisa bivariat, yaitu menggunakan uji independent sample T-Test atau dua kelompok yang berbeda. Yang mana kelompok itu? Ini dia. Yang pertama tidak, dan yang kedua eksklusif. Apa saja langkahnya? Bisa teman-teman ambil di sini, analyze, compare mean, independent sample T-Test, ya. Kemudian teman-teman klik di sini kadar Hb atau angka ini teman-teman pindahkan ke test variable, kemudian kelompok teman-teman pindahkan ke grouping variable. Muncul tanda tanya, yaitu tergantung kita tadi membuat kelompoknya dengan nilai apa. Ya, di sini saya membuat ada 0 dan 1, berarti kita beri keterangan di when groupnya yaitu 0, 1. Jadi teman-teman bisa membuat, kalau teman-teman ingin membuat kelompok 1, kelompok 2, berarti di sini kelompok 1, di bawahnya kelompok 2. Jadi groupingnya adalah 1 dan 2. Jadi tergantung teman-teman sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut. Setelah itu kita lakukan OK, dan muncul data seperti ini, ya. Di sini terlihat ada 7 yang tidak eksklusif, 8 yang eksklusif. Itu sesuai dengan data master tabel kita, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi data kita sudah betul. Kemudian bagaimana cara membacanya, ya?
Nanti di video berikutnya atau di part berikutnya saya akan membantu teman-teman bagaimana cara membuat tabel dan interpretasi data dari penelitian eksperimen ini. Karena tidak semua tabel yang akan kita gunakan. Oke, pertama teman-teman perhatikan dulu nilai Leuven test ini, ya. Kita fokus cara membacanya dulu. Di sini tertulis signifikan 0,694. Jadi aturannya adalah ada varian yang sama dan varian tidak sama. Jadi jika nilai Leuven test ini besar dari 0,05, berarti variannya sama. Kita fokus ke baris atas. Jadi signifikan yang kita pakai adalah 0,752. Dan sebaliknya, jika nilai Leuven test kita itu berada di bawah 0,05, berarti varian kita tidak sama. Berarti nilai signifikan teman-teman yaitu 0,748 ini. Dan pada saat hasil sekarang ini, nilai Leuven test kita 0,694 yaitu berada di atas 0,05, ya, atau di atas alfa. Berarti variannya sama, maka nilai signifikan yang kita pakai adalah 0,752. Artinya nilai varian kita sama. Jadi teman-teman harus fokus ke baris atas saja. Mau menggunakan nilai T-nya berarti 0,323, menggunakan mean diferensialnya menggunakan 0,182. Nah, 0,752 berarti p-value-nya besar dari alfa. H0-nya diterima. Artinya apa? Tidak ada perbedaan, ya. Berarti tidak ada perbedaan kadar Hb antara ibu yang menyusui secara eksklusif maupun tidak eksklusif. Jadi kadar Hb ibu yang menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif hampir sama teman-teman. Jadi tidak ada perbedaannya, dan ini terlihat secara secara umum ya hampir sama ya, ada 11, 10, ada 12 dan segala macam, dan itu terbukti. Oke, mungkin itu saja teman-teman, dan nanti di part berikutnya saya akan membantu teman-teman membuat tabel, ya, membuat tabel dari apa itu mean, standar deviasi, mean diferensial, seperti itu. Jadi sekarang sudah kita pelajari bagaimana cara membaca dari tabel independent stability test. Kita ulangi cara membacanya, yaitu 0,752 besar dari 0,05, artinya H0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan kadar Hb antara ibu yang menyusui secara eksklusif dan ibu yang menyusui secara tidak eksklusif. Artinya kadar Hb-nya hampir sama. Mungkin itu saja video kali ini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan di part selanjutnya, ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung channel ini terus, Iswahyudi Education Channel. Dan juga jangan lupa like, share, and comment, ya. Jika ada pertanyaan silakan berikan komentarnya di dalam kolom komentar. Insyaallah kita akan jawab nanti pertanyaannya. Maka dari itu kita sudahi saja, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.